يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لخطيبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. الحمد لله الذي أوضح الطريق إلى سبيل المهتدين وسهل منهج السعادة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Pada kesempatan dan tempat yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Adalah sebuah karunia yang wajib disyukuri. Setidaknya nikmat iman dan kesehatan sekaligus kita rekuh pada Jumat siang hari ini. Karena tidak sedikit saudara kita yang gagal menerima keduanya sekaligus. Ada yang memiliki hasrat dan keinginan kuat untuk berangkat ke masjid, namun ternyata terhalang oleh kesehatan. Demikian juga kaum muslimin diberikan kesehatan, namun tanpa keimanan sehingga tidak berkenan menghadiri panggilan sholat Jumat berjamaah ini. Oleh sebab itu, marilah dua nikmat tersebut kita syukuri dengan meningkatkan takwa Allah yang menjalankan perintah serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahwasanya kita dilarang untuk merasa putus asa atas rahmat Allah. Bagaimana akan putus asa kalau kita sendiri tidak memahami rahmat itu sendiri? Oleh karena itu, marilah kita lebih mengenal begitu banyak rahmat Allah setiap detik, setiap langkah selama kita masih berada di dunia ini. Sebuah kisah yang berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari cerita malaikat Jibril. Sungguh dahulu pernah ada seorang hamba yang tinggal seorang diri di sebuah gunung paling tinggi di dunia. Begitu tingginya gunung itu sehingga aku malaikat Jibril sering melaluinya ketika hendak turun dari langit melaksanakan titah dari Sang Allah Maha Kuasa. Gunung itu tidak begitu luas, tetapi cukup dengan persediaan bahan makanan dan buah-buahan. Juga air terjun yang menyegarkan. Hal itu mempermudah abid menjaga perut dari kekosongan dan memudahkan berwudu sehingga selalu dalam keadaan suci. Tiada sekutunya yang sangat indah itu. Ahli ibadah hidup selama 500 tahun. Ia tidak punya kegiatan selain beribadah, bermunajat, berdoa, dan tidak pernah terlintas di benaknya untuk berbuat dosa serta mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah permohonannya setiap saat untuk mati dalam keadaan sujud. Demikianlah akhirnya ahli ibadah tersebut meninggal di usia dalam 500 tahun dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kematiannya Allah berfirman kepadanya, wahai hambaku, karena rahmatku kau akan segera aku masukkan ke dalam surga. Mendengar pernyataan tersebut, ahli ibadah berubah mukanya. Terkesan tidak terima karena ia merasa bahwa amal ibadah selama 500 tahun tanpa dosalah yang menyebabkan layak masuk ke dalam surga, bukan semata karena atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Demikian proses ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti dengan yang dimaksud ahli ibadah tersebut, maka segeralah Allah menugaskan seorang malaikat untuk menghitung serta menimbang seluruh amal dan ibadah selama 500 tahun. Selama 500 tahun tanpa dosa yang diandalkannya sebagai modal meraih surga, kemudian ditimbangnya amal tersebut dengan rahmat pemberiannya. Ternyata rahmat Allah yang diberikan kepada ahli ibadah tersebut yang hanya terdapat dalam mata, termasuk di dalamnya kemampuan melihat, jauh lebih berat nilainya dibandingkan dengan ibadahnya selama 500 tahun tersebut. Belum lagi nikmat-nikmat anggota badan yang lain, akal, kaki, tangan, dan seterusnya. Maka sesuai dengan proses yang diajukannya, Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret ahli ibadah tersebut ke dalam api neraka. Karena nilai amal dan ibadahnya jauh lebih ringan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada mata tersebut. Hadirin rahimahullah, ketika itulah ahli ibadah baru sadar ternyata ketergantungannya pada amal tidak dapat menyelamatkannya dari siksa api neraka. Segera ia meminta mohon ampunan serta mengakui akan segala kesalahan dan kesombongannya. Ia selalu mengandalkan amal ibadahnya dan mengabaikan rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah mengampuninya dan sekali lagi menanyakan kepada ahli ibadah tersebut, wahai hambaku, apakah engkau masuk surga ini karena amalmu? Maka ahli ibadah tersebut menjawab, tidak ya Allah, wahai Tuhanku, sungguh ini semua karena rahmatmu yang diberikan kepada hamba semasa masa hidup hamba. Jemaah sidang Jumat yang kami muliakan, cerita di atas membuktikan betapa hidup manusia sangat tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengatur alam jagat raya, dialah yang menentukan semuanya. Dia berhak melakukan apapun kepada makhluk
sebagai Sang Pencipta, sebagai Sang Maha Kuasa, Dia bebas menyiksa dan mengajar siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada yang dapat membatasi geraknya, kedudukannya dan kedurhakaan kita kepadanya tidaklah mampu menggeser kekuasaannya walau sedikit pun. Oleh karena itulah hidup semua makhluk ini sungguh tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada kesolehan amal ibadah kita. Yang pada hakikatnya semua amal ibadah kita terletak pada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak daya dan upaya, tidak daya kita melakukan semua amal ibadah, dan tiada kekuatan untuk meninggalkan semua kemaksiatan kecuali atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah, pertolongan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghampiri dan senantiasa meliputi setiap amal ibadah yang kita laksanakan, baik itu ibadah wajib, sunnah ataupun yang lainnya. Oleh karena itulah kita diajarkan sebuah doa yang sangat masyhur. Irhamna ya Allah bi anna rahmataka arja lana min jami'i a'malina waghfir lana ya Allah bi anna maghfirataka awsa' min dhunubina. Ya Allah, kasihanilah kami karena rahmat-Mu lebih kami harapkan daripada semua amal kami, dan ampunilah kami karena pengampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Begitulah hendaknya manusia sebagai hamba yang lemah, tidak dibenarkan selalu merasa aman dengan amal ibadah yang telah kita kerjakan, karena hal itu tidak serta-merta mampu menyelamatkan kita. Karena keselamatan dan pertolongan itu terkandung dalam rahmat-Nya. Dengan kata lain, sungguh merugi jika manusia merasa nyaman dengan tumpukan dan berjumlahan amal yang telah dilakukannya, dengan harapan amal dan ibadah itu akan menyelamatkannya dari siksa neraka. Jikalau amal kita yang kita lakukan masih terlintas, terbesit di dalam hati ingin merasa lebih alim daripada orang-orang yang lain, bisa merasa lebih unggul ibadahnya daripada khalayak-khalayak umum yang ada di sekitar kita, penyakit iri, dengki, sombong, takabur, merasa mulia daripada orang lain. Penyakit-penyakit inilah yang senantiasa harus kita waspadai. Akibat kurangnya disiplin hati menyebabkan kita masih merasa unggul daripada orang lain. Penyakit kurang terlatih dalam kita menata hati. Bagaimana kita dapat mensyukuri bahwa proses hati kita senantiasa harus menghadirkan Allah dalam setiap jejak langkah maupun amal ibadah kita. Penyakit kutil kurang telitinya kita dalam menilai siapa saja pun berhak untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua tidak lain disebabkan dari kurangnya iman atau hukuman yang senantiasa menghadiri dari setiap jejak langkah kita. Imam Ghazali pernah jauh dalam firman-Nya, apabila kita melihat siapapun yang lebih rendah umurnya daripada kita, maka kita hadirkan dalam hati bahwasanya lebih sedikit dosa yang masih ada dalam anak kecil tersebut. Apabila kita melihat khalayak umum orang yang lebih tua daripada kita, maka kita hadirkan dalam hati bahwasanya dia telah banyak melakukan amal ibadah, telah banyak tanaman-tanaman, telah banyak tanduran amal jariah yang dilakukannya. Apabila kita telah bisa menghadirkan hati kita untuk tidak menilai sejauh mana kualitas ibadah kita, insya Allah kita akan terselamatkan dari penyakit-penyakit hati yang itu semua tidak akan gunanya walaupun kita telah melakukan banyak amal ibadah. Sebuah kisah masyhur dari kitab Mashairul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Baghdadi tentang Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa hujjatul Islam tersebut tampak dalam mimpi. Maka ia ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Lalu ia menjawab, Allah membiarkanku di hadapannya. Kemudian Allah berfirman, kenapa engkau dihadapkan kepadaku? Apa yang kau bawa? Maka aku Al-Ghazali menyebutkan segala amal ibadahku. Tapi Allah menjawab, sesungguhnya aku tidak menerima semua amal ibadahmu, kecuali satu amal pada suatu hari ketika kamu biarkan seekor lalat hingga di atas tintamu dan minum tinta itu dari ujung kanan, serta engkau biarkannya karena kasihan kepada lalat itu. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, bawalah hambaku ini ke dalam surga. Fragmen Al-Ghazali ini menunjukkan kepada kita bahwa posisi rahmat Allah itu sangat rahasia,
Ya bisa terdapat tentangan amal kita yang tidak kita ketahui persisnya. Beratus-ratus kitab karya Al-Ghazali bertahun-tahun ibadahnya, tetapi yang hikmahnya malah terdapat pada tinta di ujung penanya. Bukankah secara logika ratusan karya itu lebih bernilai? Tidak demikian rahmat Allah. Tidak dapat dikalkulasi, diprediksi dan diperinci, karena rahmat itu adalah hak dan berharap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tidak dibenarkan bagi kita untuk menilai rendah sebuah amal ibadah, walaupun itu sekadar menghindarkan duri dari tengah jalan, karena bisa saja amal itu yang dirahmati Allah. Kita tidak boleh meremehkan amal walau sekecil apapun. Barang siapa tahu itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Sayyidina Umar masuk surga karena sekadar menyelamatkan burung pipit yang dibelinya dari seorang anak kecil yang menyiksa burung tersebut. Cerita ini kemudian diabadikan dalam sebutan kitab As-Suriyah. Begitu sebaliknya, kita tidak dibenarkan pula menyombongkan amal ibadah walau sebesar apapun amal tersebut, karena belum tentu amal itu mengandung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kekinian, rahmat Allah dapat saja berada dalam amal yang sangat sungguh sepele. Mungkin saja rahmat itu terletak dalam diri anak-anak jalanan yang mengulurkan tangannya ke hadapan kita, atau di dalam diri pengantin yang menyanyikan lagu sumbang tak jelas suara dan nadanya. Dan juga mungkin sekali rahmat itu terletak dalam amal kita dalam memberi selembar kertas koran sebagai alat sholat Jumat. Walhasil, sekecil apapun amal ibadah itu tidak boleh kita sepelekan. Hal ini tentunya akan mengajak kita memandang fenomena akan lebih hati-hati dan tidak mudah berburuk sangka atau seuzon terhadap iman yang lainnya. Janganlah kita mudah buruk sangka dan memandang remeh kepada pekerjaan orang lain. Tukang sayur yang mangkal setiap paginya, tukang jual kue tugasan, tukang ojek dan tukang lainnya yang sering kita nikmati jasanya tanpa kita kenal profilnya lebih dekat. Bahkan seringkali mereka yang kita jadikan kambing hitam, bisa jadi pekerjaan mereka lah yang mengandung rahmat Allah dibandingkan pekerjaan kita. Di akhir khutbah yang sangat ingat ini, marilah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban yang selanjutnya, serta di bulan Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan, marilah senantiasa kita lebih meningkatkan lagi ibadah-ibadah wajib kita, ibadah-ibadah sunnah kita, dan ibadah-ibadah apapun yang bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Marilah kita niatkan itu semua untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang dapat merusak semua amal ibadah kita yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun kita tidak boleh menilai remeh, rendah, sekecil apapun amal ibadah yang dilakukan orang lain. Serta marilah senantiasa untuk lebih watawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam, semoga kita dapat diberikan kesehatan lahir batin dan pertolongan lahir batin selama bulan Rajab, Sya'ban, serta kita dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmati wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أحلنا دار الوفاء وأنعمنا بنعم لا تحصي الثناء وألهمنا شكرها لطلب المزيد ولكي لا نكون للوهاب كفرا. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا يمكن تناهيها قليلا أو كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدبرها ليلا ونهارا. وأشهد أن سيدنا محمد
محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي رفع الله له في الملأ الأعلى ذكرا، وعلى آله اللاحقين به شرفا وظهورا، وأصحابه معالم الدين حفظا ونصرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله سرا وجهرا، لأن المتقين في الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا محل المشكلات، ويا شافي الأمراض. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله من بغى علينا، حسبنا الله من كادنا بالسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند مسألة القبر، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الفراق، حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والضرب والشدائد والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وصوا عن بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر